Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya anak-anak ya. Oke anak-anak, hari ini Ibu Guru sudah menyiapkan video pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang aturan yang harus dilaksanakan. Nah anak-anak, ini adalah pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi kalian simak video pembelajaran Ibu Guru. Kalau ada hal-hal yang penting silahkan kalian catat ya di buku catatan kalian. Oke anak-anak, sebelum Ibu Guru memulai masuk ke dalam PowerPoint yang sudah Ibu siapkan, ada kalian lihat di bawah ini ya, di bawah ini sudah ada PowerPoint yang sudah siap. Nah, tapi Ibu minta kalian jangan lupa tekan tombol subscribe ya untuk mendukung video channel Ibu Guru. Jadi setiap Ibu Guru mengupload video pembelajaran untuk kelas kita ya, kalian selalu update, oh Ibu ada video baru, oh gitu, seperti itu ya. Nanti akan muncul di notifikasi YouTube kalian. Nah, oke, Ibu Guru mau menyapa dulu buat teman-teman Yustasweet yang selalu setia mendukung video channel Yustasweet, yang selalu menantikan video channel Yustasweet. Buat kalian semua, before you continue watching Yustasweet's video, don't forget the press subscribe button, the press bell button, like, comment, and share video Yustasweet. We are friends on YouTube. Keep following Yustasweet interesting and cool video. Oke, nah sekarang kita masuk ya ke pembelajaran kita hari ini, yaitu aturan yang harus dilaksanakan. Oke, ini PowerPoint-nya sudah Ibu Guru siapkan. Kalian simak ya. Aturan yang harus dilaksanakan. Nah, yang pertama adalah ini aturan itu banyak ya anak-anak, bukan hanya aturan yang ada di rumah, tapi juga ada aturan yang ada di sekolah, yang ada di masyarakat ya. Nah sekarang Ibu Guru ambil dulu contoh yang aturan yang ada di rumah. Contohnya, sebelum kalian berangkat ke sekolah kan kita bangun tidur dulu ya. Nah ini contohnya bangun tidurnya pukul 5 ya. Nah, tapi Ibu sarankan kalian itu bangun tidurnya kalau sudah sekolah, sudah aktif, kalau bisa jangan jam 5. Misalnya 4.30 setengah 5 supaya waktu kalian banyak, kalian bisa mandi ya, kalian bisa gosok gigi, waktunya merapikan diri, dan yang paling penting sarapan. Usahakan kalian bisa sarapan di rumah ya. Nah kalau tidak sempat sarapan di rumah, mungkin bekal makanannya bisa bawa ke sekolah ya, tapi lebih bagusnya sarapan dulu di rumah ya, supaya pada saat jam pertama belajar di sekolah kalian itu segar gitu, fit, fresh gitu otaknya ya. Kalau kalian belum sarapan, biasanya anak-anak itu kalau pagi-pagi belum sarapan, pagi-pagi itu dia kalau belajar itu kurang segar ya, karena perutnya lapar. Oke, jadi bangunnya ini contohnya jam 5, tapi usahakan sebelum jam 5 kalian sudah bangun ya. Setelah bangun, aturannya kalian harus merapikan tempat tidur. Jadi kalian sudah sudah sekolah ya, berarti kalian sudah dianggap pinter, sudah bisa ya, beda dengan adik-adik yang masih balita yang belum sekolah. Mereka mungkin belum ngerti cara merapikan tempat tidur ya, karena kan semalaman tidur mungkin bantalnya ya berantakan, selimutnya jadi dilipat, di selimutnya dirapikan seperti itu. Nah itu kan salah satu juga kalian membantu meringankan beban ibu kalian ya. Nah kita lanjut berikutnya, selalu minta izin jika akan bepergian. Jadi kalau kalian pergi main ke tempat tetangga, main tempat teman, tetap harus izin orang tua kalian ya. Kalau misalnya di rumah kalian ada mama kalian, izin dengan mama kalian. Lalu kita masuk, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Nah, lupa waktu ini maksudnya kalau kalian main ke rumah teman, ke tetangga, jangan sampai pulangnya larut malam. Jadi ingat waktu ya. Oh, ini udah sore, saya harus mandi, saya mau makan, saya mau belajar, saya mau mengerjakan PR. Gitu. Jadi ingat waktu kalian. Ada waktunya bermain, ada waktunya belajar ya. Mau bermain itu boleh bermain, tapi kalian harus ingat waktu untuk belajar, untuk mandi, untuk makan ya. Jangan lebih banyak bermainnya, seperti itu. Jadi diimbangi, seimbang. Oke.
Dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. Nah, ini anak yang mandiri seperti ini ya. Dia mandiri, setelah makan dia membereskan mejanya. Membereskan meja seperti apa? Misalnya pada saat kalian makan, di meja kalian itu mungkin ada nasi yang jatuh ya. Ada mungkin kuah yang jatuh. Nah, itu dibereskan, dibersihkan ya. Nah, piringnya, gelasnya simpan di dapur. Kalau kalian bisa mencuci piring, bisa mencuci gelas yang kalian gunakan, itu alangkah lebih baiknya. Berarti kalian sudah belajar mandiri ya anak-anak. Nah, kita lanjut. Setelah itu jangan lupa mengerjakan PR ya, tugas apapun, mata pelajaran apapun ya, bukan hanya pelajaran yang ibu guru berikan, tapi juga pelajaran-pelajaran dari guru yang lain ya. Nah, sore hari membantu pekerjaan orang tua. Nah, membantu pekerjaan orang tua itu gampang, contohnya misalnya hal-hal yang kecil. Misalnya membersihkan lantai, menyapu, membuang sampah ya, atau mengangkat kain di jemuran seperti itu. Berikutnya, bukan, ini salah ketik ya, bekajar. Maksudnya belajar ya, ini salah ketik, belajar pukul 19, maksudnya jam 7 malam. Jadi habis makan malam tetap belajar lagi, buka-buka bukunya, besok mau belajar apa, dan tadi ibu guru bilang apa. Nah, dipelajari bukunya ya. Jadi belajarnya itu bukan hanya sekali saja. Kalau misalnya sekali kalian udah belajar, nanti malam lagi belajar lagi, baca lagi ya. Nah, tidak perlu lama, yang penting ada kalian baca bukunya ya. Nah, lanjut lagi, tidur pukul 21 malam. 21 malam ini anak-anak maksudnya pukul 9 malam. Nah, jadi tidak boleh larut terlalu malam ya, sampai jam 12 malam seperti itu. Karena besok paginya kalian kan sudah harus bangun pagi-pagi mau berangkat ke sekolah, kalau sekolahnya sudah aktif. Nah, tapi kan ini kan kita kondisinya lagi kena pandemi COVID-19 lah. Jadi anak-anak belajarnya daring lewat di rumah ya. Nah, sama aja. Nah, kalau di rumah seperti apa belajarnya? Berarti jangan sampai bangun kesiangan. Besok ibu guru akan kirim absen, akan kirim tugas. Nah, jangan orang tuanya yang mengerjakan, itu yang sekolah orang tuanya ya. Nah, karena ibu guru bikin semua pembelajaran itu untuk kalian ya, bukan untuk orang tua kalian. Jadi kalau kalian mengerjakan pekerjaan, harus kalian yang mengisinya ya, misalnya melalui Google Form seperti yang ibu guru isi ya. Nah, kalau ibu guru kirim video lewat link YouTube kan, nah kalian amati apa yang ibu guru jelaskan ya. Nah, kecuali kalau absen. Kalau absen mungkin saja orang tua kalian bisa bantu isi absen ya. Maka itu kalau ibu guru memberikan tugas ya lewat Google Form, ibu pasti kasih waktunya sampai sore sampai malam, karena pertimbangannya orang tua kalian bekerja seperti itu. Oke, jadi kan HP-nya dipakai ya. Kita lanjutnya slide berikutnya. Nah, beri tanda centang pada kolom yang sesuai. Kegiatannya 1, menonton sampai larut malam. Itu perlu dilakukan atau tidak? Tidak boleh dilakukan. Maka di sini dikasih tanda centang anak-anak. Maksudnya kalian yang masih anak-anak tidak boleh menonton sampai jam 11 malam, sampai jam 12 malam, sampai jam 1 malam ya, lalu besok pagi bisa bangun kesiangan. Dan itu bisa juga merusak kesehatan kalian, karena kalian ini masih anak-anak, masih masa pertumbuhan dan kekebalan tubuhnya masih belum kuat ya. Jadi ikuti aturan itu, bukan karena orang tua kalian jahat dengan kalian, tapi itu semua demi kalian ya, demi kesehatan kalian, demi yang kebaikan untuk kalian. Oke, yang kedua, membantu ayah dan ibu. Membantu papa dan mama, membantu mami dan papi. Ya, ini perlu dilakukan ya. Tidak mesti harus hal-hal yang berat. Hal-hal yang kecil, contohnya membuang sampah, menyapu ya, membereskan rumah ya, terus misalnya mengangkat kain di jemuran. Oh, hujan nih, mama kamu lagi di dapur, lagi sibuk masak. Kamu bantu mama kamu angkat jemuran, angkat kain yang ada di jemuran, misalnya seperti itu. Atau membantu misal menjaga adik ya, membantu menutup jendela, membuka jendela, menutup pintu. Nah, hal-hal seperti itu kan hal-hal yang kecil dan itu membantu orang tua kalian ya. Jadi belajar hal-hal yang kecil dulu. Nanti kalau sudah bisa, kalian bisa membantu orang tua kalian dalam bentuk yang
mungkin yang besar seperti itu. Nah, yang ketiga, mengerjakan PR ini perlu dilakukan ya sebagai seorang pelajar yang pinter ya, yang untuk supaya kalian pinter gitu ya, kalian harus mengerjakan PR. Nah, jadi PR yang ibu guru, bapak guru atau siapapun memberikan itu. Nah, anak-anak, selanjutnya kita lanjut ke slide yang berikutnya ya. Di slide yang berikutnya, kalian lihat, Bu, apa manfaat aturan bagi kita? Nah, sekarang ibunya menjawab, banyak sekali manfaatnya. Coba Beni bayangkan jika dalam bermain tidak ada aturan. Apa yang terjadi? Nah, dengan adanya aturan, hidup kita akan teratur. Iya, benar sekali, kata Beni ya. Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin. Nah, coba amati gambar berikut, lalu tuliskan pendapatmu tentang gambar tersebut. Nah, kita lihat ya anak-anak gambarnya. Ada anak-anak yang sedang bermain sepeda, kebut-kebutan ya. Nah, pendapatku, kita boleh naik sepeda, tetapi jangan kencang-kencang atau terlalu cepat karena sangat membahayakan. Kita bisa jatuh atau menabrak orang lain. Nah, sekarang kita lihat slide berikutnya. Ada seorang anak ya sedang minum es, lalu kantongnya itu dibuang sembarangan, tidak tepat ke dalam tong sampah. Nah, bagaimana pendapat kita melihat sikap seperti ini anak-anak? Nah, sikap anak ini tidak boleh ditiru karena membuang sampah sembarangan itu sikap yang tidak baik. Akibat dari membuang sampah sembarangan adalah lingkungan kita menjadi kotor. Orang bisa terpeleset dan bisa menyebabkan banjir. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, ada seorang anak yang perempuan ya membantu ibunya memasak di dapur. Bagaimana pendapat kita melihat gambar ini? Sikap anak ini perlu dicontoh untuk selalu membantu orang tua. Kita bisa juga belajar memasak dari ibu. Nah, ada lagi seorang anak yang merapikan tempat tidurnya setelah bangun tidur. Bagaimana sikap kita melihat anak ini? Nah, sikap anak ini perlu dicontoh untuk merapikan tempat tidur kita setelah bangun tidur. Nah, manfaatnya adalah kalian akan terbiasa dan menjadi disiplin ya anak-anak ya. Nah, akibat tidak mematuhi peraturan, kita bisa dijauhi teman ya. Permainan menjadi kacau, mendapatkan sanksi atau hukuman. Contohnya, Dino bermain bentengan dengan curang. Akibatnya, teman-teman Dino tidak mau bermain dengan Dino karena Dino suka bermain curang ya, anak-anak. Oke, nah sekian video pembelajaran hari ini. Simak video pembelajaran selanjutnya yang Ibu Guru bikin ya anak-anak ya. Nah, terima kasih, dan sebelum kalian berakhir nonton video Ibu, jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan tombol lonceng, like, comment, dan share video Ibu ya. Oke, see you, bye-bye, dah.